Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini yakni terambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 35. Demikian bunyinya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, doa adalah merupakan bagian yang integral di dalam kehidupan orang Kristen yang kita pelajari, yakni dari teladan Yesus, di mana Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berdoa. Hal itulah yang dapat kita lihat dalam perikop ini, di mana Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya dan juga memberikan teladan kepada kita semua. Saat berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, yakni memuji apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita berdoa adalah untuk meminta berkat, memohon hikmat, dan memberikan yang terbaik dalam segala aras kehidupan kita. Sehingga setiap orang punya kesempatan untuk berdoa, dan tujuannya adalah untuk menyerahkan segala totalitas kehidupan kita. Sebagaimana Yesus yang memberikan teladan kepada kita lewat firman hari ini, di mana Yesus berdoa. Teladan ini dapat kita lihat Yesus sendiri suka dan dia melakukan sebuah rutin untuk berdoa, yakni sebelum dia melakukan aktivitasnya, dia melakukan berkomunikasi dengan Tuhan, yakni dia selalu menyempatkan diri untuk berbicara kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman ini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tentu dari hal ini dapat kita lihat dan menjadi teladan bagi kita apa yang dilakukan oleh Yesus, di mana lewat perikop ini 3 teladan yang dilakukan Yesus dalam hal berdoa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan Yesus, Bapa di sorga atau Tuhan adalah menjadi prioritas yang pertama diawali dalam setiap hari. Artinya prioritas utama Yesus adalah Bapanya, di mana setiap orang harus membuat prioritas, yakni sebelum melakukan aktivitasnya, dia lebih dahulu berkomunikasi atau berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, bahwa dalam setiap kita manusia, Tuhan memberikan waktu yang sama kepada kita dalam satu hari sampai dengan 24 jam. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa kita harus mampu belajar mengatur waktu, dan kita harus diajak, kita juga harus bijak, dan kita harus membuat sebuah pemahaman apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita ketika kita bangun di pagi hari. Inilah yang diberikan Yesus, teladan yang pertama yang kita lihat bahwa prioritasnya adalah bertemu dengan Bapanya di surga, yakni berdoa. Demikian juga halnya kepada kita. Kita harus lebih memprioritaskan ketika kita bangun pagi, kita lebih dahulu melakukan hubungan yang baik, yakni berdoa, menyerahkan segala totalitas kehidupan kita atau aktivitas kita dalam satu hari itu. Yang kedua, teladan yang diberikan Yesus kepada kita dapat kita lihat bahwa sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 44, bahwa di dalam berdoa itu kita harus mendahulukan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus
kepada Tuhan ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus berkata, ambillah cawan ini daripadaku. Ya Bapa, jikalau kau mau mengambil cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu-lah yang jadi. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala doa permohonan kita, tentu kehendak Tuhanlah yang kita dahulukan, bukan kehendak kita. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita impikan, mari kita serahkan dalam doa kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita doakan tidak menjadi realita dalam hidup kita, jangan kecewa Bapak Ibu Saudaraku. Tapi percayalah, Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada kita. Karena apa? Karena kehendak Tuhanlah yang harus kita capai. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, bahwa kita ketika kita berdoa, bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, bukan hanya meminta apa yang kita perlukan untuk pribadi kita, tetapi ketika kita berdoa adalah doa kita itu adalah juga untuk kebaikan orang lain. Artinya jangan kita hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, tapi juga kita harus memikirkan bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, lewat perikop atau firman Tuhan di pagi hari ini yang dapat kita renungkan, bahwa setiap saat, setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita teladani sebagaimana yang Yesus perbuat. Dia lebih dahulu berdoa kepada Tuhan, lalu dia melanjutkan segala aktivitasnya. Demikian juga lah kita Bapak Ibu Saudaraku, sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun aktivitas kita, jangan pernah lupakan, jangan pernah tinggalkan, yakni mengutamakan, memprioritaskan hubungan yang baik kepada Tuhan, yakni berdoa. Karena lewat ketika kita berdoa, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberkati segala apa yang kita lakukan atau apa yang kita aktivitasi. Karena apa? Karena Tuhan memampukan kita. Karena doa itu adalah menjadi kekuatan bagi kita. Doa itu adalah memberikan semangat kepada kita. Doa itu adalah mendorong kita untuk selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Bahkan doa itu adalah hubungan yang baik kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah berdoa dalam senantiasa kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala karunia, berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami telah menerima kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan mengajarkan kami teladan Yesus, di mana Yesus melakukan hubungan yang baik kepada Bapa di surga, yakni teladan dalam hal berdoa. Pagi-pagi benar Engkau ya Yesus lebih dahulu melakukan hubungan yang baik, yakni berdoa, dan itulah yang menjadi prioritas sebelum melakukan aktivitas. Demikian juga kami ya Bapa di surga, mampukan kami supaya kami memberikan waktu kami, memberikan pikiran kami, supaya kami sebelum melakukan aktivitas kami melakukan hubungan yang baik, yakni komunikasi lewat doa kami kepada Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan memberkati kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami, dan Tuhan pasti memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan totalitas kehidupan kami dalam hubungan kami kepada Engkau lewat doa kami kepadamu. Bapa di surga, terima kasih Bapa, saat ini juga kami berdoa segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang satu hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, apa yang menjadi aktivitas kami, kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam segala aras kehidupan kami, sehingga kami orang yang percaya kepada Tuhan selalu bersyukur dan selalu menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini.
Tuhan Yesus memberkati.